Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karya Putri Zahira dengan NIM D22 2023 036663 dari kelas D2251. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek akhir masa kuliah data mining yang membahas pengolahan dataset menggunakan Rapid Miner. Dataset yang digunakan pada praktikum ini adalah Dataset National Poll on Healthy Aging atau NPSA yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi data survei mengenai kondisi kesehatan, kebiasaan tidur, dan faktor sosial dari responden lansia. Data ini digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan pasien ke dokter. Data ini memiliki beberapa variabel, antara lain umur atau age, kondisi kesehatan fisik atau mental, dan mental kesehatan gigi, status pekerjaan, serta beberapa variabel yang berkaitan dengan gangguan tidur, seperti stres, obat, dan rasa sakit yang menyebabkan pasien sulit tidur. Selain itu, terdapat juga variabel demografi seperti ras dan jenis kelamin. Variabel target atau label pada dataset ini adalah number of doctor visit, yaitu jumlah kunjungan responden ke dokter. Variabel ini digunakan sebagai label karena tujuan analisis adalah untuk memprediksi seberapa sering seseorang mengunjungi dokter berdasarkan kondisi kesehatan dan faktor lainnya. Metode data mining yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode regresi menggunakan algoritma support vector machine atau SVM regression. Metode ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik yaitu jumlah kunjungan dokter berdasarkan variabel-variabel yang ada pada dataset. Tujuan penggunaan metode SVM regression adalah untuk membangun model yang dapat memprediksi jumlah kunjungan dokter secara akurat berdasarkan faktor kesehatan dan kebiasaan responden. Manfaat dari penggunaan metode ini adalah dapat membantu memahami faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap intensitas kunjungan ke dokter, sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan layanan kesehatan. Selanjutnya, masuk ke tahap pengolahan data menggunakan Rapid Miner. Pada bagian ini akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan dari awal sampai terbentuknya model dan hasil evaluasi. Tahap pertama yaitu membaca dataset Rapid Miner. Dataset Rapid Miner menggunakan operator CSV. Operator ini dipilih karena dataset yang digunakan memiliki informasi SV. Untuk mengimport dataset, klik Import Configuration Wizard pada parameter operator CSV. Kemudian pilih file dataset hasil ekstraksi sebelumnya. Kemudian lanjutkan hingga proses import selesai. Periksa selanjutnya adalah pemeriksaan tipe data. Setelah dataset berhasil diimport, Rapid Miner menambahkan tampilan yang berisi seluruh atribut. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan awal terhadap nama atribut, tipe data, dan struktur dataset untuk memastikan data terbaca dengan benar.
Kemudian klik next. Selanjutnya dilakukan perubahan row type data pada variabel target. Variabel number of doctor visit diubah tipe data menjadi real karena digunakan dalam proses regresi. Selanjutnya rubah row-nya menjadi label. Perubahan ini dilakukan melalui operator settle, kemudian klik OK. Setelah perubahan dilakukan, atribut number of doctor visit berubah menjadi hijau yang menandakan bahwa atribut tersebut telah ditetapkan menjadi label. Kemudian klik finish. Setelah saat kemudian dijalankan, dan pada tahap ini terlihat bahwa variabel target telah berhasil ditetapkan sebagai label dengan tipe data real. Kembali ke desain. Pada hasil yang ditampilkan terlihat bahwa atribut age memiliki tanda peringatan. Tanda peringatan pada atribut age menunjukkan bahwa atribut tersebut memiliki kontribusi yang rendah terhadap variabel target dan dapat dieliminasi pada tahap seleksi fitur tanpa mempengaruhi hasil model. Kembali ke desain. Selanjutnya untuk menyamakan skala data digunakan operator normalize yang diletakkan setelah operator CSV. Pada parameter normalize, bagian atribut type diubah menjadi value type, kemudian value type diubah menjadi numerik, kemudian use value type exception di checklist, kemudian accept value type pilih real. Pengaturan ini bertujuan agar atribut bertipe real, terutama variabel label, tidak ikut dinormalisasi, sehingga proses regresi dapat berjalan dengan benar dan tidak menimbulkan error. Kemudian jalankan. Terlihat bahwa seluruh atribut numerik telah dinormalisasi, sedangkan variabel label tetap pada skala aslinya. Kembali ke desain. Untuk mengetahui atribut yang paling terpengaruh terhadap variabel target, digunakan operator weight correlation. Kemudian letakkan di sebelah normalize. Operator ini bertujuan untuk menghitung bobot korelasi setiap atribut terhadap label. Kemudian jalankan, dan akan muncul bahwa menunjukkan hasil bahwa atribut physical health memiliki bobot paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan fisik memiliki pengaruh yang besar terhadap jumlah kunjungan dokter. Kembali ke desain. Selanjutnya digunakan operator select by weight. Select by weight ini digunakan untuk memilih atribut dengan bobot tertinggi.
Operator ini diletakkan setelah back correlation, kemudian sambungkan eksa dengan eksa, W dengan W, kemudian eksa select by back sambungan ke class. Bagian parameter switch relation dipilih top K, diisi dengan angka 5, karena akan dipilih 5 atribut dengan bobot tertinggi. Kemudian jalankan, terlihat bahwa dataset baru ditampilkan yang hanya berisi 5 atribut terpilih, yaitu physical health, employment, medicine keeps patient from sleeping, pen keeps patient from sleeping, dan reception sleep medication. Hal ini menunjukkan bahwa kelima atribut tersebut merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap variabel target number of doctor visit. Untuk keperluan pelatihan dan pengujian model digunakan operator split data. Kemudian letakkan di sebelah select by week. Kemudian klik edit enumeration, add entry 2 kali. Baris pertama diisi dengan nilai berapa. Kemudian baris kedua diisi dengan 0.2. Baris pertama 0.8 berfungsi sebagai data latih dan baris kedua diisi 0.2 sebagai data uji. Kemudian klik OK. Kemudian jalankan. Data berhasil dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data testing sesuai rasio yang telah ditetapkan. Selanjutnya masuk ke pembuatan model, itu dengan menggunakan operator SVM atau support vector machine. Kemudian letakkan di sebelah split data. Model regresi dibuat menggunakan operator support vector machine dan diletakkan di sebelah split data. Kemudian pada bagian parameter kernel type dipilih menjadi radial. Kemudian C diisi dengan 1. Kemudian epsilon diisi dengan 0.1. Untuk parameter lainnya dibiarkan bernilai default. Karena dia dipilih karena lebih cocok untuk data yang ukurannya tidak linear. Untuk nilai C diisi 1.0 karena digunakan agar model tetap seimbang dan tidak terlalu rumit. Sedangkan epsilon diisi dengan 0.1 karena digunakan sebagai batas toleransi kesalahan supaya hasil prediksi lebih stabil. Kemudian jalankan. Diperoleh model SVM dengan hasil sebagai berikut. Terlihat bahwa nilai bobot menunjukkan atribut employment dan physical health memiliki kontribusi paling besar terhadap prediksi jumlah kunjungan dokter, sedangkan perception sleep medication memiliki pengaruh negatif. Selanjutnya penerapan model dan evaluasi. Pertama, gunakan operator apply model.
letakkan di sebelah operator SVM. Dengan menghubungkan mod dengan mod dan excise VM ke ONL apply model dan lab apply model ke REST. Setelah kemudian jalan diperoleh hasil prediksi jumlah kunjungan dokter pada data uji. Langkah selanjutnya untuk mengevaluasi model digunakan operator performance. Kemudian letakkan di setelah apply model. Kemudian pada bagian parameter, pilih matriks evaluasi root mean square error, absolute error, dan relative error. Kemudian jalankan hasil evaluasi sebagai berikut, yaitu berdasarkan evaluasi root mean square error sebesar 640, 0,640, absolute error bernilai 0,469 dan error sebesar 27,99%. Misalnya ini menunjukkan bahwa model SVM regression mampu memprediksi jumlah kunjungan dokter dengan cukup baik dan memiliki tingkat kesalahan yang relatif rendah. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses data mining menggunakan rapid NaN dapat membantu dalam menganalisis dan memprediksi jumlah kunjungan dokter. Tahapan penggunaan data dimulai dari membaca dataset, melakukan normalisasi, seleksi fitur, dan pembagian data latih dan data uji, hingga menerapkan model SVM regression. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model yang dibangun mampu memberikan hasil prediksi yang cukup baik. Selain itu, proses seleksi fitur juga membantu dalam menentukan atribut-atribut yang paling berpengaruh terhadap variabel target. Dengan demikian, metode SVM regression dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk analisis data kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.